Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang analisis sumber daya proyek konstruksi, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Insinyur Dharma Hendra ST IPM CST. Itu dasar-dasar skedul pekerjaan. Skedul proyek tidak dapat dijamin tanpa didukung oleh skedul sumber daya, yang mana skedul sumber daya itu adalah barcode, diagram vektor, diagram network. Jenis skedul sumber daya itu dokumen kontrak, skedul pekerjaan, skedul sumber daya. Nah, itu ada dari analisis kebutuhan sumber daya tenaga, analisis kebutuhan sumber daya alat, analisis kebutuhan sumber daya material, jumlah kebutuhan sumber daya. Faktor penting dalam analisis sumber daya itu kemampuan, itu ada produktivitas tenaga alat, kebutuhan sumber daya tenaga, kebutuhan sumber daya alat. Waste material itu adalah kebutuhan sumber daya material. Produktivitas dengan waste. Data kedua hal tersebut di atas perlu diketahui secara jelas untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam bidang efisiensi. Dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja dan program peningkatan efisien perusahaan. Digunakan sebagai tolak ukur kemampuan bersaing. Nah, produktivitas. Secara teori, produktivitas adalah output dibagi dengan input. Rumusnya adalah produktivitas sama dengan output per satuan waktu dibagi input. Output adalah kuantiti pekerjaan, input adalah tenaga alat yang digunakan. Faktor yang mempengaruhi produktivitas tidak dapat distandarkan atau dipastikan karena ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas antara lain adalah kondisi pekerjaan dengan lingkungan, supporting dari sumber daya, keterampilan tenaga atau kapasitas alat, motivasi tenaga kerja atau operator, cara kerja, construction method, manajemen sumber daya manusia dengan sumber daya alam. Waste material. Pengertian waste adalah kelebihan kuantiti material yang digunakan atau didatangkan yang tidak menambah nilai suatu pekerjaan. Waste hampir selalu ada, apapun penyebabnya. Oleh karena itu harus ada program menurunkannya. Jenis waste material ada dua, yaitu waste material secara individu, waste material campuran. Untuk material campuran seperti hot mix, beton, dan lain dapat terjadi waste ganda. Penyebab waste material. Penyebab waste dapat bermacam-macam. Produksi yang berlebih atau dimensi terlalu besar, transportasi baik di dalam lokasi maupun di luar, cara penyimpanan atau di gudang atau di luar gudang. Over quality, persediaan yang berlebih atau overstock, penggantian perbaikan pekerjaan karena cacat atau tidak memenuhi persyaratan, kehilangan baik yang belum dipasang maupun yang sudah dipasang. Analisis sumber daya itu dari kuantiti pekerjaan sesuai GBR, waktu yang ditetapkan, produktivitas yang diperlukan, produktivitas yang ada, dan kebutuhan dengan jadwal sumber daya. Produktivitas tenaga kerja secara individu Q1, di mana Q1 adalah kuantiti pekerjaan yang dapat diselesaikan per satuan waktu oleh satu tenaga. Produktivitas tenaga kerja secara kelompok atau Q2, di mana Q2 adalah kuantiti pekerjaan yang dapat diselesaikan per satuan waktu oleh suatu kelompok tenaga. Faktor yang perlu tenaga diperoleh dari produktivitas yang diperlukan dibagi dengan produktivitas yang ada atau kemampuan yang ada. Standar kualitas pekerjaan. Produktivitas tenaga kerja diukur dengan kuantiti pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan memenuhi persyaratan mutu. Untuk persyaratan mutu tenaga kerja dapat diberikan spek begitu saja. Khususnya untuk pekerjaan finishing, untuk memerlukan persyaratan mutu harus dapat ditunjukkan secara jelas, misalnya dengan MCK POP. Untuk kualitas yang sifatnya dapat diukur dari hasil kerja diuji dengan alat tes lab dan lain-lain.
Analisa sumber daya tenaga. Untuk menetapkan produktivitas tenaga kerja diperlukan informasi sebagai berikut. Jumlah dan komposisi jenis tenaga pekerjaan diperlukan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Harga satuan upah borong dari pasar untuk pekerjaan tersebut. Harga upah harian harian menurut pasar untuk tenaga kerja bersangkutan. Contoh analisis sumber daya tenaga. Untuk melaksanakan pekerjaan pasangan batu bata diperlukan 1 tukang batu dibantu oleh 2 pekerjaan atau kenek. Upah harian menurut pasar untuk tukang misalnya adalah 70.000, untuk pekerja 30.000. Harga pasar upah borong pasang batu misalnya 12.000 per meter persegi. Contoh analisis sumber daya tenaga ini adalah itu biaya per hari menurut upah harian sebagai berikut. 1 tukang itu adalah 70.000, 2 pekerja sama dengan 30.000, maka ditambahkan untuk keduanya itu dapat 60.000 dan dijumlahkan itu dapat 130.000. Harga di pasar 10.000 per meter persegi. Produktivitas minimal per hari adalah 130.000, itu 10.000 per meter persegi itu dikali 13, maka dengan demikian setiap harga borong yang diajukan mandor harus dijamin beberapa produktivitas perharinya. Faktor yang mempengaruhi: keterampilan kerja, motivasi tenaga kerja, cara kerja, manajemen, pertimbangan pengadaan TK itu kualitas tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, harga borongan atau upah, kebutuhan sumber daya alat, ya, kapasitas alat, produktivitas real alat. Produktivitas real alat ada 2 macam, itu produktivitas individu alat dan produktivitas kelompok alat. Kebutuhan sumber daya alat. Untuk pekerjaan angkut, maka produktivitas dipengaruhi oleh jarak angkut dan kecepatan alat angkut dalam bergerak. Untuk pekerjaan yang memerlukan kerjasama lebih satu, maka produktivitas kelompok perlu dijadikan perhatian. Produktivitas yang kecil dari anggota kelompok akan menentukan produktivitas kelompok tersebut. Produktivitas kelompok secara kasar, 3 jenis pekerjaan sama untuk memindahkan tanah, yaitu bulldozer mampu mengangkut misalnya 100 meter 100 meter kubik per 3 jam, bulldozer 170 meter kubik per jam, dump truck misalnya 6 kubik per jam. Bila dengan ngomprot kel sebesar 100 meter kubik per 3 jam, nanti harus ditambah. Itu bila diinginkan protkel 1 juta, DT juga perlu ditambah. Kombinasi yang disarankan adalah yang berdampak ideal cost alat terkecil, itu adalah dump truck dan bulldozer. Produktivitas kelompok secara detail itu ini ada contohnya. Bulldozer dalam waktu 30 menit itu 1 bulldozer dan 2 wheel loader, 4 dump truck, ya. G adalah gusur, M adalah muat, ya. B adalah berangkat, P adalah pulang. Hidup. Kebutuhan sumber daya material. Kemampuan diperlukan untuk menyusun kebutuhan sumber daya material adalah sebagai berikut. Mampu menyusun WBS atau rincian item pekerjaan, mampu menghitung kuantiti dari item pekerjaan, mampu membuat tim schedule proyek, memahami jenis-jenis material yang diperlukan untuk tiap item pekerjaan, memahami tingkat waste dan produktivitas yang akan diperhitungkan. Dari kelima butir tersebut di atas yang berkaitan secara langsung dengan material ada 2 butir terakhir. Ini pekerjaan itu ditinjau dari kebutuhan sumber daya jenis pekerjaan dibagi atas 3,
pekerjaan yang harus memerlukan tenaga saja, pekerjaan yang memerlukan tenaga material, pekerjaan yang memerlukan tenaga alat. Menghitung sumber daya. Tiap-tiap pekerjaan diuraikan kebutuhan sumber dayanya. Contoh, ini ada contoh pekerjaan beton pondasi. Itu beton pondasi K dengan 350. Itu harus memiliki kode, faktornya, kuantiti, harga satuannya dengan jumlah harga, ya. Maka itu akan ditambah dan digabungkan untuk akan mendapatkan jumlah keseluruhan. Rinci sumber daya material. Tiap-tiap pekerjaan direkap kebutuhan sumber dayanya. Contoh, ini adalah itemnya seperti tabel, itu ada nomor item pekerjaan, kuantiti pekerjaan, jenis material itu terdiri dari semen, batu, pasir, besi, kayu, dan lain-lain. Dan ini juga contoh tabel merinci sumber daya tenaga. Dari nomor item pekerjaan, kuantiti pekerjaan, jenis tenaga kerja, yaitu dari tingkat batu, tingkat kayu, maksudnya tukang kayu, tukang batu, tukang besi, tukang gali, kerja, dan seterusnya. Untuk mengetahui sumber daya tenaga kerja menggunakan data sebagai berikut. Komposisi tenaga kerja digunakan misalnya 1 tukang batu dan 2 pekerja. Produktivitas kelompok kerja misalnya 13 meter persegi per hari. Produktivitas yang dituntut berdasarkan tim schedule misalnya 500 meter kubik 500 meter persegi per hari. Per hari maka dibutuhkan adalah 500 dibagi 13 kelompok. Dibagi 13 maksudnya. Maka itu akan dapat hasil kelompoknya, berapa kelompok yang diperlukan. Ini adalah contoh tabel merinci sumber daya alat, ya. Itu sama dengan yang tadi. Pengendalian waste material. Waste material tidak dapat dihindari tetapi perlu dikendalikan. Tingkat waste yang dapat dikendalikan merupakan kemampuan dari personal atau organisasi. Selayaknya harus ada kegiatan pengendalian agar kemampuan yang ada jadi meningkat. Ini adalah waste material risiko. Waste yang terjadi adalah merupakan sebagian dari risiko. MGNT risiko berlaku untuk mengendalikan waste. Ada 4 macam tanggapan risiko, yaitu risiko ditolak, risiko dialihkan, risiko dikendalikan, risiko diterima. Dalam praktek kegiatannya dapat terjadi di suatu kegiatan. Jenis waste material dari proses penanganan material, maka ada 4 jenis kelompok waste, yaitu raw material berupa bahan baku yang diproses dari lokasi proyek, material campuran berupa bahan campuran raw material yang dapat diproses di lokasi maupun di luar lokasi, material jadi berupa material pabrikan yang tinggal dipasang di lokasi, material prefab berupa komponen bangunan yang dirangkai dicetak di luar lokasi. Waste strategi bersaing, ini adalah menekan waste maksimal mungkin adalah salah satu strategi dalam menetapkan bid price. Upaya menekan waste adalah pembelian material jadi atau prefab atau material campuran, sistem pengukuran yang cermat, mengurangi intensitas perpindahan material, meningkatkan sistem keamanan, menunjuk petugas yang memahami spesifikasi material. Resources allocation. Definisi resource allocation adalah suatu sistem yang mengatur jumlah sumber daya pada suatu jaringan kerja proyek sehingga proyek dapat diselesaikan dengan sumber daya yang bersedia sesuai waktu yang ditetapkan. Resource allocation sangat penting dilakukan terutama bila jumlah sumber daya sangat terbatas. Ini adalah contohnya dari sumber daya versus waktu 1. Ini ada sumber daya, ini sumber daya terbatas, waktu. Ini adalah contoh di grafiknya. Sumber daya ini yang kedua, sumber daya waktu 2, ini waktu 3. Sumber daya waktu terbatas, ini waktu, sumber daya, dan sumber daya terbatas
waktu daya terbatas ya. Resource leveling. Bila sumber daya terbatas dari durasi proyek sudah fix, maka perlu dilakukan resource leveling untuk mengatasi keterbatasan sumber daya tersebut. Tujuan dari perataan sumber daya itu untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang ada, untuk menjaga efisiensi sumber daya, kebutuhan sumber daya tenaga, dan sumber daya alat, untuk mengurangi fluktuasi jumlah kebutuhan sumber daya. Metode alokasi sumber daya. Skedul pengadaan sumber daya merupakan kumpulan dari kegiatan yang bersamaan pada suatu periode. Bila sumber daya pada suatu periode berlebih, maka jumlah sumber daya yang ada maka perlu diratakan dengan cara menggeser kegiatan yang ada. Kegiatan yang dapat digeser adalah kegiatan yang memiliki float time. Penggeseran dengan earliest date. Ini ada contohnya dari kegiatan A, B, C, D, E. Ada 6 minggu ya. Ini yang A misalnya itu ada 20 orang per hari untuk 1 minggu. B 10 orang. C 10, D 10, E 10 ya. Maka waktu yang diperlukan itu 6 minggu. Yang A bekerja pada minggu pertama, B itu bekerja pada minggu yang pertama sampai minggu ke-6, C dari minggu 1 sampai minggu 2, D dari minggu 2 ke minggu 3, E minggu 3 ke minggu 4, nah begitulah seterusnya. Ini adalah contoh penggeseran dengan light date ya. Ini kegiatannya seperti tadi. Ini penggeseran dengan limit ya. Seperti dari contoh ya, ada di tabel. Jadwal penggeseran sumber daya. Jadwal pengadaan sumber daya dibuat atas dasar 3 hal, yaitu jadwal pelaksanaan pekerjaan yang memerlukan sumber daya, jadwal kegiatan persiapan yang diperlukan untuk pengadaan sumber daya yang bersangkutan, kebijakan stok material. Ini adalah contohnya kegiatan dari A sampai E. Ini waktunya ada 13 minggu. Penggunaan tenaga ya. Misalnya A minggu 1 minggu sampai minggu 2, B dari minggu 3 cuma bekerja 3 minggu, yang C bekerja dari minggu 4 sampai minggu 8, D dari minggu 9 sampai minggu 10, dan E sampai dari minggu 11 sampai minggu 13 ya. Dan penggunaan tenaga kerja itu akan dijumlahkan ya, totalkan berapa waktu persiapan yang diperlukan. Jadwal persiapan alat ya itu sama dengan yang tadi. Dan begitu juga dengan jadwal persiapan material ya. Sama dengan yang tadi. Kebijakan stok material. Untuk jumlah stok material harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum penyusunan jadwal. Jadwal pengadaan material dibuat untuk satu periode stok yang ditetapkan. Jadwal pengadaan material untuk stok awal yang paling penting dan menentukan. Kebijakan stok material dipengaruhi banyak hal, antara lain kapasitas gudang terbuka atau tutup, kondisi keuangan, tingkat kesulitan pengadaan, tingkat kedaluarsa material, dan lain-lain. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam saya menguraikannya. Mohon maaf. Terima kasih banyak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.